harapan saya ke depannya insya Allah Mbak Ineke terus diberi kesehatan, panjang umur, beliau bisa lebih lagi membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mungkin bukan saya aja, saya bersyukur banget bertemu dengan beliau, karena beliau saya bisa lebih baik seperti ini. Saya salutnya seperti itu. Selain kepeduliannya kepada sesama, beliau juga sakit tetapi masih mau memikirkan bahwa ada seseorang yang perlu dibantu, ada seseorang yang butuh uluran tangan seperti itu. Dan itu tidak hanya di daerah Jogja, Jawa Tengah saja, tapi sempat kemarin sempat sampai di luar kota di Jawa Barat gitu, di daerah Jawa Barat seperti itu. Anda itu berhak mendapatkan penghargaan ini. Selamat ya, ini ke pokoknya hebat. Ya. Ada beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah satu hal di mana seorang warga negara itu akan memberi manfaat untuk lingkungannya, untuk bangsanya, yaitu adalah kepedulian dan tanggung jawab. Di mana kalau kita saat ini melihat di media sosial, banyak sekali yang memberikan komentar-komentar, berkata atau bersikap tidak dengan tanggung jawab, tidak dengan kepedulian, hanya asal merespon saja, tetapi itu tidak terjadi pada Bu Ineke. Sekian tahun kami mengenal Bu Ineke, beliau adalah sosok yang peduli, tanggung jawab, beliau selalu mengambil peran dan tempat sesuai bidangnya dan tidak akan lari walaupun ada masalah. Kami sangat beruntung ya, kami memang sangat beruntung ya ada Mbak Ineke ini, dan kami memang berharap akan tumbuh Mbak Ineke yang lain dalam hal ini, dalam membantu bidang kesehatan ya, khususnya juga penyakit-penyakit ya, karena memang ya kita ini di dalam khususnya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan kesehatan itu memang tidak bisa sendiri Bapak Ibu, sehingga perlu peran serta dari masyarakat, ya, dari OPD atau dinas yang lain yang itu juga membantu program-program dinas kesehatan. Sehingga kami sangat beruntung ada Mbak Ineke ini yang ikut juga mensukseskan program-program kesehatan yang ada, yang khususnya juga di kota Yogyakarta. Nama saya Ineke Yoni Lestari, biasa dipanggil Ine. Saya kebetulan berkecimpung di bidang sosial lebih banyak ketimbang pekerjaan saya sehari-hari. Kebetulan juga sebagai auditor dan bekerja di beberapa perusahaan. Kebiasaan saya sehari-hari senang bergaul dengan orang kecil dan masyarakat kecil, dan juga turun langsung ke lapangan. Karena keinginan sosial saya begitu banyak supaya bisa membantu sesama. Ineke Yoni Lestari, Anda adalah pahlawan bagi banyak orang. Dan kami merasa sangat bangga bisa memberikan penghargaan ini. Semoga perjalanan hidup dan perjuangan Mbak Ine terus memberikan kekuatan bagi banyak orang di luar sana. Sebenarnya yang lebih memotivasi saya sampai saya bisa seperti sekarang itu adalah ketika saya pertama kali terdetek menderita leukemia. Itu tahun 98, di mana saat itu saya baru saja kehilangan figur seorang ayah, papa saya. Di saat seperti itu saya mendengar juga saat itu ketika papa berpulang itu terdetek leukemia tetapi tidak ketahuan. Di saat itulah saya berpikir, ketika aku menderita leukemia, apakah aku bisa berakhir seperti papa? Maka kemudian ketika saya mempunyai kesempatan, diberi kesempatan untuk hidup, saya berusaha dan betul-betul berniat nawaitu untuk
memanfaatkan sisa hidup saya yang waktu itu katanya sangat sedikit secara medis saat itu untuk berbuat kebaikan, berbagi kepada sesama. Selain daripada itu, saya berpikir kalau saya bisa membantu sesama akan lebih membuat hati saya gembira dan bahagia. Karena di setiap keseharian saya memang tidak biasa melihat orang susah dari saya kecil. Jadi motivasi itulah yang membangkitkan saya bagaimana caranya aku bisa berbagi kepada sesama supaya mereka bisa sembuh atau minimal mereka bisa menikmati, kalau boleh dikatakan, sisa hidup beliau dengan satu kebahagiaan yang masih bisa kita berikan. Mungkin terima kasih kepada teman-teman saya Bang Mata terutama ya, yang support justru dari mereka. Tanpa support dari teman-teman terdekat itu saya tidak bisa seperti ini. Tanpa support dari keluarga dulu, kepaling nih, kebolak-balik keluarga dulu. Tetapi yang lebih real, lebih dekat itu teman-teman Bang Mata, pengurus dan semua, ketua ya, terutama Prof. Suharjo, dan ini Pak Edi sekarang, support terbesar dari mereka. Di mana saya ikut bergabung itu kan saya juga keluar. Di sana saya ingin mengucapkan terima kasih, tanpa mereka saya tidak bisa seperti ini.